sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Jin dan kotak-kotak dong. Kan aku juga mau nyanyi lagu, kalau Raja kasih mau nyanyi lagu Jujur. Kalau dikasih kesempatan, ya. Dulu waktu aku jadi bupati, diajarin ajudan itu nyanyi lagu tuh Jujur. Kenapa? Karena suara musik lebih kenceng daripada lagunya, jadi nggak kelihatan vokalis. Kalau nyanyi yang lain kelihatan nggak dia nyanyi kan. Kalau yang lagu Raja kan kedengaran musiknya lebih kenceng daripada lagunya. Nah, itu aja. Jadi kencengin di suara musik aja ya Pak ya? Iya, yang penting kan manggung gitu kan. Berarti niat videonya dong Pak? Hah? Roma sama Raja ya Pak? Mau dangdut aja sih. Aku sih niatnya kalau bisa jam 10 mau pulang tidur sebenarnya. Pak, antisipasi sampah gimana nih Pak? Kan biasanya habis Kalau udah ini ada kan petugas cepat. ya, Pengalaman kira-kira tahun lalu kita cepat. Mereka langsung kerja sampai pagi. Petugas sampah kita oke. Kira-kira berapa Rahman? Penambahan berapa gitu? Dari yang kemarin kan sebelumnya masih ada yang kurang. Total 900 katanya. Oh 900 katanya Pak. Lalu jumlah personil tuh? Iya. Kenapa Cil? Calcil aja nih. Ya lu kan gede-gede. Pak, nyanyinya begadang apa judi Pak? Kayaknya lebih enak Teh Raja. Mau duet sama siapa kalau bisa duet? Kalau Omay Rama kan duit sama dia. Omay Rama juga? Gak ada. Soalnya waktu saya kecil, saya pengennya itu bisa lihat Omay Rama show tuh, nggak pernah diundang ke kampung kan. Nggak tahu Pak Jokowi hebat loh. Pak Jokowi dia bisik-bisik sama saya, kok mau Pak? Saya telepon sendiri minta Roma Irama untuk manggung. Padahal beliau udah ada janji sama orang, udah mau dibayar nih, dibatalin. Wah, Bang, terima kasih Pak. Akhirnya idola saya waktu kecil nyanyi muncul. Jadi Bapak belum pernah nonton Roma? Mana sanggup kita orang Belitung ngundang Roma Irama. Jadi kalau Inul udah pernah. Oh gitu. Inul udah pernah. Deklarasi nggak Pak? Udah terkenal juga. tahun 2000. Mau diajak duet yang lain Pak? 2009. Bukan 2009, 2004. Udah terkenal kayak Inul. 2004. Inul dulu kan yang aku cerita itu. Ah, yang katanya Inul pernah tidur di kamar Bapak itu? Sama suaminya. Bener, Inul bener tidur di kamar tidur saya, di ranjang saya, tapi sama suaminya. Saya tidur di kamar mak saya, masalahnya. Lu gosip aja lu. Berarti setuju Roma Jokowi Pak? Mulai deh. Kenapa nggak Jokowi Roma? Kamu gimana? Kan Romanya udah nyampe. Romawi Pak, Roma Jokowi. Kok Jokowi Roma? Romawi nggak bagus dong. Hancur kerajaan Romawi. Kalau Bapak diajak duet untuk itu gimana? Duit apa? Nyanyi? Bukan. Duit presiden? Deklarasi. Mana Ahok Roma. bisa? Mana cocok sama dia? Ntar gua kerjain dangdut melulu. Udah. Kalau BPJS Pak, BPJS Pak. Berapa Pak? BPJS udah pasti tanggal 1 nanti Pak Gubernur akan ikut tanda tangan jam 10 pagi di Rumah Sakit Fatmawati. Besok kan Presiden SBY yang melakukan di Istana Bogor. Tanggal 1 seluruh gubernur. Jadi kita prinsipnya yang udah dibayar dari pusat 1,2 juta, kita akan bayar kira-kira 2,3 juta lagi. Penambahan yang pasti tarifnya itu diperbaiki jauh lebih baik daripada yang kita alami 2013. Udah naik 35-50%. Dan kita yakin setelah 3 bulan kita evaluasi, ini akan makin baik. Dan kita sangat yakin lah BPJS Kesehatan kita akan lebih cepat daripada sebuah proses di Australia yang makan 7 tahun 9 tahun. Jadi kita yakin Jakarta paksakan melakukan tahun ini. Kalau Jakarta bisa, maka tahun depan semua akan lebih bisa. Nah, kalau ini udah bisa, 2014, 2015 kita minimal sudah ada peluru menghadapi perdagangan bebas Asia Tenggara. Pak, agar tidak tumpang tindih dengan BPJS sendiri, Pak? Nggak ada tumpang tindih. Jadi sekarang namanya semua udah ikut mereka BPJS, JKN gitu ya? JKN. Oh, jadi KJS sudah tidak ada lagi Ya, di pakai kartu ya.
udah Berapa berapa Besarannya tapi Sama kayak KJS. 15.500 Pak. 19.000 lebih. Jadi kita lebih hemat karena dia kan lebih murah, dia total seluruh Indonesia. itu ada kendala nggak Pak? Di bawah sebelumnya besaran Nggak ada KJS kendala, kan kita lebih udah jalankan besar. 1 tahun. Kendala kita kan cuma tarifnya yang kemurahan. Iya. Nah tarifnya udah diperbaiki 2014. Udah naik 35 sampai 50%. Dari perbaikan. Jadi kendala yang di tarif itu udah selesai. Makanya kita kalau nggak mau uji coba kemarin, wah berantakan gitu. Berarti nanti seluruh rumah sakit di DKI itu semua akan Ikut. pakai itu. Nah, Kas- kalau nanti kurang, baru masukin lagi tarif DKI, baru kita perbaiki. Itu janji dari Kemenkes. Itu tarif DKI lebih tinggi dari daerah lain atau sama? Ya bisa sama, ada yang beda aja, ada zonasi harga. Kalau misalnya nggak ada KJS, berarti nanti di anggaran APBD-nya juga Sama, masuk kita anggarkan di Jamkesnya. Itu KJS, kita tetap namanya KJS. Oh, nggak diganti jadi JKN untuk jalan. Tapi melebur jadi satu. Manajemennya Ya, manajemennya kita minta nasional. Supaya orang Jakarta kalau sakit di Papua, di Kalimantan tetap berlaku. Sama juga supaya kalau orang Jawa Tengah sampai di Jakarta kalau dia sakit nggak ada duit dia juga bisa berlaku. Artinya tetap KJS. Kalau nggak kita ditanggung kan, Bukan jadi double polis kan? nggak double polis. Berarti nanti Jadi kita mau untung 1,2 juta dibayarin, cross wilayah nggak masalah Pak yang ada. nggak masalah. Karena kan ini berlaku seluruh Indonesia selama dia di datanya ada namanya ya. Yang kita khawatir memang dia itu tidak terdaftar di daerah itu. berarti nanti memang pembiayaannya dibiayai oleh Pemda bukan oleh pemerintah pusat. Pusat dan kita. Oh, Pusat hanya menganggap 1,2 juta. Basisnya pakai Basisnya EKTP. pengalaman KJS kemarin. Oh, enggak yang pola nasional pakai EKTP itu gimana Pak? Atau Mereka tergantung daerah masing-masing, dia ada surveinya. Makanya saya lebih setuju seperti Jakarta, harusnya seluruh Indonesia, yang penting kamu mau masuk lewat puskesmas dan di opname di kelas 3 kamu dapat. Kadang orang yang punya mobil, punya motor juga belum tentu sanggup kalau dia sakit gitu loh. Nah kalau orang kaya kan nggak mau masuk di kelas 3 kan. Nah patokan kita gimana cara mengadministrasi keadilan sosial ini. Kamu tidak bisa menuduh orang mampu atau miskin atau kaya gitu. Nah patokannya boleh nggak orang miskin jual barang mau tinggal di VIP? Boleh, haknya dia. Tapi jangan sampai ada orang yang dikira kaya punya mobil, atau nggak punya duit, lalu dia mati nggak bisa berobat. Nah, makanya kita kasih satu peluang, tidak survei, tapi kalau kamu mau masuk ke rumah sakit, Anda boleh kelas 3 gitu. Kayaknya nggak bisa. Bagaimana nggak bisa? Ada jaket nggak? Ada jaket nggak? Jaket. Situnya nggak ada. Gitu ya, santai. Nah, lebih mantap. Selamat malam. Saya jawab.
Ya, saya pikir itu survei, ya gimana ya, saya pikir survei itu mungkin kurang, udah bingung kali ya survei terus kan Pak Jokowi menang terus ya. Jadi ini kayak main bola aja, ada divisi utama, terus dicarilah divisi kedua ini gitu. Jadi saya pikir ya, saya bukan mau ngeritik survei itu. Ya saya kira ini mungkin karena survei-survei tidak mungkin Pak Jokowi dikalahkan, saya kira. Jadi ya cari-cari alternatif. Ya apalagi kan saya ditempatkan sebagai nomor 2. Menurut saya ketawa aja. Kan kita tahu realita politik bahwa saya bisa dianggap, kalau dianggap survei itu betul, saya bisa hari ini karena ikut Pak Jokowi. Ya karena Pak Jokowinya maju terus, ya saya yang pendukung beliau ya keseret ikut naik kira-kira gitu kan. Tapi kalau dibilang buat saingan Pak Jokowi, kalau dikeluarkan dari Pak Jokowi ya selesai, saya nggak ada apa-apa. Itu saya bilang tuh nggak bisa dibandingkan ini gitu. Ya saya kira itu bukan sesuatu hal yang aneh juga ya. Kalau dalam alam demokrasi yang makin baik, pasti alternatif itu pilihan jatuh kepada kepala daerah yang ada. Karena mereka pejabat publik sering dikenal dan teruji ya, bukan cuma baru. Tentu masyarakat sekarang lebih lama setelah kita reformasi, 15 tahun ini kan tambah pintar orang kan. Bahwa orang bukan hanya mau baru, bukan hanya mau muda, tapi pengen yang cari yang teruji dengan rekam jejak yang baik. Nah saya kira itu bukan hal yang aneh aja sebetulnya. Biasa-biasa saja sih dalam alam demokrasi yang baik. Kalau respon saya tuh, kalau saya tuh pasti ada salah mereka gitu. Saya bukan kepala daerah. Kalau Bu Risma kan jelas kepala daerah. Kalau saya ikut kedorong itu kebetulan karena popularitasnya Pak Jokowi. Jadi saya yang mewakilnya beliau. Ya satu perahu bagaimana ya, kalau satu digerek atas ya pasti yang ekornya ngikut gitu loh. Jadi ya sesuatu hal yang nggak bisa dibandingkan. Kalau saya tambah Pak Jokowi pasti selesai, saya nggak mungkin ke daerah naik gitu. Kalau itu mesti tanya bos saya dulu, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Pak Prabowo Subianto. Karena kan saya masih anggota beliau. Ya, saya pasti tanya kepada beliau. Ya itu kalau mengizinkan berarti mukjizat kedua. Sama mukjizat pertama Ahok jadi Wagub DKI. Itu kan nggak masuk akal itu loh. Beliau kan mau maju.
Oke, kita iklan dulu. Saya kira bukan soal kompetisi atau meramaikan bursa. Sebetulnya yang kita kurang dalam alam demokrasi kita saat ini adalah bagaimana meratakan lapangan tanding. Apa itu meratakan lapangan tanding? Ya, kita harus bisa melakukan pembuktian terbalik harta para calon. Kita ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, itu ada prinsip illicit enrichment, hasil ratifikasi Konvensi PBB melawan korupsi. Jadi kalau siapapun mau jadi pejabat harus diperiksa asal-usul hartanya supaya lapangan tandingnya rata. Nggak mungkin dong mantan koruptor melawan orang yang idealis untuk bertempur. Itu yang terjadi selama ini pemilu kada. Kompetisi-kompetisi hasilnya rakyat nggak sejahtera kan? Karena yang koruptor bisa menang, koruptor bisa dilantik. Itu sesuatu hal yang kada tidak pernah meratakan itu. Jadi saya kira kita harus berani fokus 2014 bukan hanya menyuarakan lawan tanding, tapi bagaimana kita berani meratakan lapangan tanding tadi. Ya bukan cuma bursa nasional, termasuk pemilu kada. Kalau saya mau mencalonkan jadi gubernur wakil gubernur, saya hanya dicek betul nggak harta saya jumlahnya sekian. KPK kan hanya seperti itu batasannya. Harusnya kan mesti ditanya, kamu punya harta gitu banyak, tanah begitu banyak, dapatnya dari mana? Harusnya seperti itu, baru namanya lapangan tandingnya rata gitu. Ya orang sekarang saya kalau cuma datang ngecek mobilnya 10 betul nggak? Dicek bener, tanah sekian bener, tapi nggak pernah tanya. Kok gaji kamu sekian, pajak yang dibayar sekian, kok hartanya begitu banyak gitu loh, kan nggak pernah ditanya. Berarti lapangannya nggak rata dong pertandingannya. Apalagi rakyat kita kan masih penghasilan $2 lebih dari setengah. Bukan, kalau saya kan saya udah bukan itu. Kalau saya enggan ke sana karena saya sadar gitu, saya bisa disurvei bagus gitu karena saya ikut Pak Jokowi. Jadi gimana saya mau disuruh lawan Pak Jokowi? Orang nggak ada Pak Jokowi aja saya pasti lewat kok surveinya. Nggak mungkin masuk gitu loh. Iya, saya ketiban rezeki ya ketarik beliau gitu kan. Dia melaju, saya ketarik gitu loh. Kalau milih sih saya milih jadi gubernur supaya foto saya ada di template balai kota. Karena nggak ada foto wakilnya di balai kota, itu hanya gubernurnya doang gitu. Kalau menurut saya ya kita stigma, kita persepsi buruk terhadap parpol itu sudah selesai ketika PDI Perjuangan dan Gerindra berani mencalonkan Jokowi dan saya. Saya kira persoalan itu sudah selesai. Jadi kita yang punya stigma mengatakan parpol itu pasti tidak mau mencalonkan orang baik itu sudah selesai. Kalau kita bayangkan mana mungkin seorang Jokowi dan Ahok bisa calon gubernur wakil gubernur DKI. Itu karena ada partai PDI Perjuangan dan Gerindra yang mau mencalonkan tanpa bayar. Jadi kalau itu saya yakin selama rekam jejak Anda bagus, banyak partai yang mau mendukung Anda. Karena mereka sadar saat ini rakyat membutuhkan orang-orang yang rekam jejak teruji tadi untuk jujur melayani ya. Saya kira semua partai udah sadar itu. Dan mereka kalau mau survive pasti mencari orang-orang yang baik untuk maju. Jadi persepsi kita buruk terhadap partai udah lewat setelah peristiwa kami menang di DKI tadi.
partai kami tetap komitmen, partai kami tetap mau mencalonkan Pak Prabowo Subianto menjadi calon presiden. Kalau memang PDI Perjuangan akan mencalonkan Pak Jokowi, pasti akan ketemu. Itu tuh dengan catatan dari Pak Prabowo. Tentu partai harus menang di atas 10% gitu ya. Kalau cuma menang di bawah 10, tentu Pak Prabowo tidak akan mencalonkan diri. Ronde kan? Ronde ketiga. Tadi bos. Tadi Jawabannya 10. Jawabannya bisa. Ronde masih oke kan? Enggak ya, tadi disebut 10%, 20%. Ini Prabowo maju 20%. Dia mau menang 20% kan? Enggak, dia bilang kalau dia dapat 10% pun dia maju. Koalisi. Dia ngomong sama aku. Oh, itu harus ditambahin. Harus dikasih tahu. Dia mau pada koalisi partai lain. Tapi kalau dia bawa di bawah 10 dia nggak mau maju, malu gitu. Makanya dia suruh aku yang maju kalau di bawah 10.